Oke, terima kasih. Di hari yang cerah ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena, kita semua sudah mulai, berdatangan, bapak-bapak dan ibu-ibu semua di event kita hari ini. Di hari yang cerah ini saya juga, minta izin kepada Bapak Ibu bahwa, sebelum kita memulai hari ini, kita akan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga kita dapat bersama-sama hadir di webinar Talentletika dan Paragon Teknologi dan Innovation. Sebelum kita mulai acara selanjutnya, mari kita mulai membaca doa dengan kepercayaan masing-masing agar acara ini bisa berjalan dengan baik. Membaca doa dimulai Bapak dan Ibu, silahkan. Selesai. Nah, aku seneng deh hari ini bisa ketemu dan Bapak dengan Ibu. Sebelum kita berkenalan, salam kenal dengan Bapak, dan Ibu, semua hari ini. Saya Windy Aprilia, saya adalah Senior Advisor di Talentetika. Hari ini saya akan, menjadi moderator dan mengucapkan selamat datang kepada semua Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam kesempatan yang awesome ini. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu mengenai Talentetika. Talentetika adalah perusahaan teknologi assessment di Indonesia yang sudah dimulai dari tahun 2017, yang memiliki layanan Software as Service atau SEES di bidang human resource. Kami percaya bahwa talent adalah keunggulan yang paling penting dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian Talentetika hadir sebagai terobosan baru dan inovatif dalam melakukan assessment untuk membantu tim HR, Bapak dan Ibu. Nah, dalam melakukan keputusan terkait talent menggunakan data dan analisis, serta juga menghilangkan bias individu melalui pendekatan yang efektif dan efisien. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin berikut adalah do's and don'ts webinar kita hari ini. Nah, agar Bapak dan Ibu semakin nyaman saat ikuti workshop, mari kita ikuti beberapa tips and tricks berikut ini. Silahkan. Yang pertama, ketika seminar dimulai, harap setting mode handphone Anda ke mode silent. Selanjutnya, ketika mau mengajukan pertanyaan, mohon dituliskan nama, asal perusahaan, dan juga pertanyaan. Selanjutnya, sertifikat akan diberikan setelah mengikuti workshop dengan cara peserta mengisi absensi kehadiran dan form evaluasi webinar yang akan diberikan di akhir acara. Selanjutnya, oke, stop dulu, jangan terburu-buru karena apa? Karena ketika nanti teman-teman akan memulai do's and don'ts hari ini, gitu kan. Sebelumnya saya meminta dulu nih Bapak dan Ibu, gitu kan. Ada kerupuk deket tangga. Boleh dong tepuk tangannya kakak-kakak. Berarti kakak-kakak semua hari ini sudah mulai aktif gitu kan, bahwa kita akan melakukan two way communication di dalam acara hari ini. Oke. Tema acara hari ini adalah Recruitment Revolution from Attracting, Developing, dan Retaining Talent. Nah, kalau misalnya kita mau ngomongin tentang revolusi rekrutmen, adalah tentang menciptakan budaya kerja yang menarik. Kemudian kita juga harus mengembangkan talenta dan mempertahankan karyawan terbaik. Dengan melakukan ini semua, maka perusahaan Bapak dan Ibu dapat meningkatkan yang pertama adalah produktivitas, kedua adalah inovasi, dan juga kinerja bisnis. Nah, jangan buru-buru Bapak dan Ibu. Nanti kita akan mendengarkan insight dari masing-masing narasumber kita hari ini. Nah, sebelum acara akan dilaksanakan, kami akan mulai bagi hadiah nih Bapak dan Ibu. Nah, dengan syarat adalah Bapak dan Ibu melihat cuplikan video berikut dan kemudian lesson learn apa yang kita bisa ambil dari video yang akan diputar. Nah, jadi untuk jawabannya nanti mohon seperti tadi bahwa ada nama perusahaan, nama perusahaan dan juga namanya Bapak dan Ibu. Jawaban dari Bapak dan Ibu gitu. Oke, silahkan.
untuk videonya? Oh my god, you guys are fucking crazy! Feeling comfortable? Let's start the interview. Can you sing a song that best describes you? You ever feel like vacation? Do you ever want to run away? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I don't know the song. Any song. Mama, how can I sing this? Use the flute and play a song. Sorry. Why should we hire you? You have no idea I want to work this much! I'm not very fan of heights. This generation moves fast. What makes you special, Hyatt? Because I'm fearless! Fearless! I'm the very most impressive guy working with you, man. I'm fearless like Mercedes! Oh my god! Okay, Hyatt! Do you cook? Yeah. So can you tell us your favorite recipe? I don't know, maybe some pizza? You know, codfish, hard to slice the onions and put like, make a little bit of That's nice. I actually also cook myself. I actually do a lamb with mashed potatoes. It goes into the oven for a few hours with a lot of herbs, some sea salt, some olive oil, and it just, when you take it out, it just melts into your mouth. It's really, really good. So, let's go to a more technical question. Well, can you come again? Can you tell us the benefits of a microservices architecture? Why do I have Uh-huh. nipples? What? Where's it? Where's that? Oke, baik. Gimana Bapak dan Ibu? Cukup seru kan? Nah, jadi aku udah mau mulai nih. Ketika kita belum mulai, tapi kita udah mau mulai bagi-bagi hadiah. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan untuk menjawab. Hadiahnya tuh keren banget. Kita akan kirimkan ke Bapak dan Ibu gitu. Dan nanti kita akan langsung mengirimkan ketika kita sudah ada pemenangnya dengan jawaban yang terbaik gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita menyaksikan video hari ini, aku akan panggil dong yang namanya Kakak Adi Mandala. Selamat siang. Semuanya. Nah, ini dia nih. Kakak Adi Mandala. Nah, kita akan memperkenalkan nih speaker kita hari ini. Yang pertama ada Kakak Adi Mandala. Kakak Adi Mandala, salamnya mana nih Kakak Adi? Belum kedengeran? Selamat siang semuanya. Nah, udah kedengeran Kakak Adi Mandala. Kemudian Kakak Adi Mandala adalah HR Director dari Talentika. Kakak Adi akan memberikan insight gitu kepada kita semua yang hadir di sini, insight-insight yang seru, insight-insight yang bukan kaleng-kaleng, pokoknya insight-insight yang memang sudah diimplementasikan. Ya Kakak Adi? Asik. Nah, ini dia Kakak Adi. Kemudian kita juga di sini ada Kakak Dania Asri. Kakak Dania Asri Dewi. Biasanya kalau aku manggilnya Teteh Dania. Selamat siang Teteh Dania. Assalamualaikum Teteh. Nah, ini dia. Tapi suaranya belum kedengeran Teh. Halo. Nah,
Nah, Ada. udah kedengeran. Sip. Oke. Selamat siang Teteh Dania. Selamat Iya. datang. Nah, Teteh Dania, teman-teman, tak nama kata saya akan memperkenalkan. Teteh Dania Asri ini adalah Head of Profiling dari Paragon Corps gitu. Bener kan ya Teteh ya? Betul. Oke. Nah, di sini kita udah bertiga, tapi nanti Kakak Adi dan Kakak Dania akan memulai presentasi gitu kan. Kita akan diskusi. Jadi nanti flow-nya adalah Kakak Adi akan memulai presentasi, disusul oleh Kakak Dania. Nanti setelah itu nanti akan ada yang namanya tanya jawab. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menjawab pertanyaan atau mau bertanya gitu kan kepada kedua narasumber, nanti kita akan hold dulu gitu kan. Tapi Bapak dan Ibu sudah mulai chatting di dalam chat gitu kan. Nah, nanti itu akan ada pertanyaannya setelah mereka berdua akan mulai presentasi. Seperti itu. Oke, Kakak Adi mau ada ngomong-ngomong sedikit nih Kakak Adi atau Kakak Dania, silakan loh. Aku pantun dulu ya, nggak mau kalah nih sama Boleh dong. Kakak Windy, nggak mau kalah nih. Bener. Silakan dong Kakak Adi. Jagoan Betawi namanya Bang Jampang. Wes, sedap. In- Cakep, cakep. Terus Kak, Pintar silat dan nggak pernah kalah. Nah, sedap, cakep. urusan talent gampang. Kalau rekrutmen salah, performance pasti masalah. Iya. Nah, gila. Ini kayak pengalaman pribadi nih. Terima kasih loh Kakak Adi. Kakak Adi. Kalau Teh Dania, ada teh yang mau disampaikan? Apa ya, tapi saya nggak bisa pantun, nggak bisa, nggak nyiapin nih, nggak janjian dulu. Nggak apa-apa teh, nggak apa-apa. Ya, kalau Nanti saya aja. sih semoga teman-teman di sini yang hadir gitu ya bisa dapat hikmah, dapat insight-nya lah gitu ya. Semoga nanti yang di-share bisa ngasih insight buat teman-teman semua gitu aja sih. Jadi Amin. be Alhamdulillah. ready aja. Iya, namanya pepatah kan ada ya Teh, sharing is caring, ya kan? Oke, silakan Kakak Adi untuk melakukan presentasinya terlebih dahulu. Silakan Kakak, nanti akan balik lagi kepada saya sebagai moderator. Terima kasih. Oh, bentar dulu. Sebelumnya Kakak-kakak, mumpung masih kece gitu kan, mumpung masih kece, lagi stand out gitu kan, lipen masih merah-merah semuanya, kita mau foto. Oke, Kakak Yara, silakan Kakak Yara, kita mulai foto. Boleh aba-abanya dibuka Kakak Ayara? Oke, sebentar ya. Spotlightnya kita hapus dulu. Oke. Kemudian teman-teman yang tadinya masih di stop video, mohon sekarang udah mulai on cam. Oke, siap. Satu. Di slide pertama dulu ya. Tapi nggak Oke. tahu nih kelihatannya slide pertamanya. Oke, silakan. Ada 7 slide, jadi oke. Yang pertama 1, 2, 3. Oke, selanjutnya Kakak Yara, Lagi ya. slide 1, kedua. 2, 3. Oke, lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ada berapa slide Kakak? Ada 7. Sekarang Oke, yang silakan. Sekarang yang keempat ya. 1, 2, 3. Oke, yang kelima. 1, 2, 3. Yang keenam. 1, 2, 3. Oke, yang ketujuh. Yang terakhir. Siap-siap Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Semangat hari Kamis dengan senyum manis. Kakak Adi, silahkan lanjutkan. Terima kasih. Baik, Kakak Windy saya perlu adjustment dulu ya, karena tadi senyumnya rada lama, jadi rada kering gitu kan. Jadi Boleh Kak, boleh. Silakan Kak. oke, ini aku share screen ya, atau gimana? Sudah di-share screen kan. Oh, oke, Silakan. baik. Silakan Aku mau cerita dulu mungkin ya. Oke, silakan. Tadi saya belum sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Senang banget, mudah-mudahan seperti yang tadi Teh Dania sampaikan, mudah-mudahan hari ini kita bisa ngobrol dan mungkin ada insight yang
bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya mau cerita dulu, sebelum saya di Tanlitika tuh saya lamanya di CP Prima. Sentral Proteina Prima itu mungkin Bapak dan Ibu kenalnya Fiesta yang nugget ya. Jadi saya join tuh tahun 2012 di sana. Di tahun 2013 kita mengadakan program itu beasiswa berikatan dinas. Nah, saya tuh sebelumnya ya pada tahun itu kalau CP Prima buka lowongan, banyaklah yang apply sampai ribuan gitu. Nah, tahun 2017 itu kita melakukan program yang sama. Jadi setelah berapa tahun tuh? 4-5 tahun gitu ya. Kita mengadakan kegiatan yang sama. Waktu itu kegiatannya adalah beasiswa berikatan dinas. Jadi kita pergi ke beberapa kampus yang ada fakultas perikanannya untuk cari mahasiswa yang oke gitu ya. Kemudian kita berikan beasiswa berikatan dinas. Jadi SPP-nya kita bayarin, setiap bulan kita berikan uang saku, kemudian setelah lulus langsung bisa kerja di CP Prima. Nah, suatu hari saya pergi ke Pangkep. Pangkep itu berarti 3 jam dari Makassar ke arah utara gitu ya Bapak Ibu. Di sana ada Fakultas Perikanan. Nah, yang menarik adalah pada hari itu, di hari yang sama, ternyata ada rekrutmen juga yang dilakukan oleh Indomaret. Mungkin ada Bapak dan Ibu dari Indomaret hari ini. Yang menarik adalah bahwa itu perlu diingat, ini adalah Fakultas Perikanan ya Bapak Ibu ya. Dan ternyata setelah kita bandingkan stand-nya kami itu peminatnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan stand-nya Indomaret. Padahal ini fakultasnya perikanan. Nah di situ jadi kayak realization gitu ya, sebuah penyadaran yang luar biasa yang bilang bahwa ternyata nama besar itu tidak cukup untuk menarik orang join ke organisasi. Padahal yang ditawarinnya udah oke gitu ya, secara package oke banget. Gitu. Jadi beasiswa sih tadi ya, SPP berapapun kita bayarin. Setiap bulan semuanya dapat uang saku kurang lebih 1 juta lah pada saat itu, lumayan besar. Tapi tetap yang berminat ternyata tidak sebanyak itu. Orang lebih minat kerja di Indomaret. Nah, ini bukti apa? Bukti bahwa ternyata untuk attracting talent aja udah berubah, apalagi developing dan retaining. Boleh next slide-nya? Perubahannya seperti apa? Perubahannya ada di sini. Jadi sebelum 2019 itu EVP atau Employee Value Proposition itu cukup ngasih tahu bahwa kami perusahaan yang bisa menyediakan pekerjaan tetap misalnya. Kemudian kami juga punya compensation benefit package yang kompetitif di market. Ternyata itu nggak cukup. Buktinya tadi, kalau cuma bermodalkan nama besar, pada tahun 2017 kita ke Pangkep, itu sebuah penyadaran bahwa itu nggak cukup. Setelah 2019 ke sini, yang menjadi poin penting yang perlu disampaikan oleh company itu ada beberapa menurut Harvard Business Review. Itu ada, yang pertama adalah company purposes. Jadi talent saat ini tidak hanya tertarik pada saya kerja di mana, tapi kerjanya untuk apa sih? Greater goods gitu. Maksudnya saya bekerja bukan cuma cari profit, saya bekerja bukan cuma memenuhi mencari nafkah gitu ya untuk saya dan keluarga, bukan hanya itu, tapi ada tujuan mulia di balik itu semua. Kemudian yang kedua, perlu ada culture yang memang dibangun yang membuat orang tertarik untuk join. Misalnya culture seperti apa? Culture-nya adalah culture yang misalnya lingkungan kerja yang mendukung untuk pengembangan pribadi, baik secara personal maupun secara profesional. Dan yang ketiga adanya experience match. Experience match itu maksudnya seperti ini. Kalau saya dari orang luar organisasi, ketika melihat ke dalam, maka yang saya lihat ada 3 channelnya minimal.
Channel yang pertama adalah di website perusahaan. Channel yang kedua adalah tim rekrutmen yang melakukan kontak pertama kali dengan saya. Saya kenalnya dengan Talentika misalnya adalah melalui tim rekrutmennya Talentika. Dan yang ketiga dari leader organisasi, dari pimpinan perusahaan. Nah, EVP yang baik adalah EVP yang tercermin dari 3 channel ini. Artinya contohnya adalah ketika kalau value perusahaan itu adalah kekeluargaan misalnya, harusnya itu tercermin baik di website, baik pada saat rekrutmen melakukan proses rekrutmennya, maupun pada saat pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan itu bicara di mana-mana. Harusnya match gitu. Sehingga itu menimbulkan experience yang konsisten di aplikan. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi poinnya di sini adalah kalau kita lahir atau ada di organisasi yang sudah punya nama besar, ternyata kalau cuma punya nama besar saja itu nggak cukup, ya. Jadi perlu ada company purpose, company culture, dan experience gitu. Boleh next slide. Nah, dalam penelitian lain di Forbes tahun 2022 itu disampaikan bahwa ada beberapa cara dan yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mengattract talent. Kan itu dulu ya biasanya kita pengennya supaya talent masuk ke organisasi, setelah itu baru kita develop dan kita retain kalau bisa sampai pensiun. Yang pertama adalah dari sisi leadership. Maksudnya leadership apa? Maksudnya adalah kandidat atau talent saat ini itu sebelum join ke organisasi akan lihat dulu yang memimpin organisasinya siapa. Contoh yang sekarang cukup fenomenal mungkin ya di dunia perbankan, itu kalau Bapak dan Ibu kenal Bank Jago, itu Bank Jago itu pemimpinnya namanya Jerry Ang. Jerry Ang itu sebelumnya dari PTPN. Nah, saat ini kalau orang mau cari karir di dunia perbankan, Bank Jago suka nggak suka ternyata sudah jadi salah satu perusahaan yang top of mind gitu. Kenapa? Karena orang lihat Jerry Ang-nya. Karena lihat, oh kalau Pak Jerry Ang yang handle maka kita yakin perusahaan akan growth. Jadi leadership matters. Yang kedua adalah career growth. Maksudnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa organisasi yang menjadi incaran para talent ini adalah organisasi yang memang punya kebiasaan untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk mengembangkan karirnya baik secara profesional maupun secara personal. Yang ketiga, mission dan purposes, maksudnya adalah organisasi yang menarik bagi talent adalah organisasi yang punya tujuan. Jadi driven by purpose. Ada tujuannya bukan cuma cari profit, tapi memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Ini ada kaitannya dengan nomor 5 yaitu giving back to society. Maksudnya adalah organisasi yang menarik talent adalah organisasi yang memang senantiasa berbagi dengan komunitas, berbagi dengan masyarakat. Dan ini juga mungkin yang penting ya. Organisasi yang time and time again, udah banyak organisasi yang membuktikan ini bahwa ketika ada organisasi yang memang memupuk creative thinking di dalamnya, maka orang akan tertarik untuk join. Kenapa? Karena ini jadi ajang untuk menantang orang berkembang. Gitu. Ini slide selanjutnya silakan. Nah, terkait dengan hal ini juga
ada di Harvard Business Review, tapi ini udah agak lama, tahun 2016, disampaikan bahwa ada beberapa strategi untuk attracting talent. Nah, di antara semua ini mungkin yang paling pertama adalah researching your market. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau organisasi yang sudah cukup mapan, sebelum ke sana, di antara semua unit kerja, salah satu unit kerja yang rajin banget ngumpulin data itu saya jamin adalah HR atau SDM, ya kan? Ada survei apalah, ada kuesioner apalah, ada macam-macam lah. Nah, sayangnya adalah data-data itu seringkali diukur namun tidak digunakan atau tidak dianalisa dengan baik sehingga tidak menimbulkan suatu insight untuk pengambilan keputusan. Ini saya mau cerita tentang researching your market ya. Waktu saya di Cernpokpan, itu kan sampai sekarang universitas dengan yang paling terkenal untuk pertanian dan perikanan adalah IPB, betul ya? Mungkin di sini ada Bapak dan Ibu dari IPB gitu ya sebelumnya. Ya saya harus mohon maaf dulu nih, karena Cernpokpan jelas nggak mau cari orang dari IPB. Kenapa nggak mau? Karena dua hal. Yang pertama, anak IPB biasanya rada tengil. Yang kedua adalah kalau kita hire itu nggak tahan lama. Jadi dari hasil analisa kita udah bertahun-tahun gitu ya, kalau lulusan IPB jadinya begini, maka kita nggak cari orang dari IPB lagi. Kita akan cenderung cari orang dari Undip, misalnya dari Unila, misalnya dari UNER atau dari Brawijaya untuk kita jadikan MT. Jadi calon talent itu diambilnya dari yang dari universitas itu, nggak pernah dari IPB. Kenapa? Ya itu tadi kami research our market gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kayaknya untuk perusahaan yang sejenis dengan Cernpokpan kita nggak cari dari IPB. Yang kedua adalah knowing your competition. Kayak tadi, ternyata kita menyadari bahwa 80% lulusan perikanan itu tidak bekerja di perikanan. Jadi saingannya kita marketnya kita cuma 20% untuk mau cari talent. Nah, hal yang ini Bapak Ibu itu baru bisa dilakukan setelah kita melakukan research. Jadi setelah kita mengumpulkan data dan melakukan analisanya. Nah, sayangnya banyak teman-teman praktisi SDM itu yang senang ngumpulin data, tapi kadang-kadang datanya tidak diolah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan insight. Nah, yang lain adalah terkait dengan bagaimana perusahaan menempatkan diri atau mengkomunikasikan values perusahaan ini ke orang lain. Yang paling utamanya adalah being transparent. Jadi perusahaan-perusahaan yang bisa meng-attract talent adalah perusahaan yang dari awal sudah jujur kepada kandidatnya. Sebagai contoh gitu ya, saya juga pernah join di sebuah organisasi consulting yang cukup besar. Itu dari awal kita juga menyebutkan bahwa sebagai konsultan itu jam kerja mengikuti jam kerjanya klien. Artinya klien bisa jam berapa itu kita menyesuaikan. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, strategi ini cukup berhasil karena itu cukup bisa menyaring orang-orang yang memang punya constraint terhadap jam kerja. Jadinya itu jadi strategi yang bisa membedakan antara orang yang cocok di organisasi kita dengan yang tidak cocok di organisasi. Dan yang terakhir adalah suka nggak suka mau nggak mau, ternyata kandidat itu membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, perusahaan-perusahaan yang memiliki proses seleksi yang lebih sederhana itu lebih disukai daripada perusahaan yang punya kompleks dan panjang selection prosesnya. Begitu. Itu mungkin Kak Windy yang bisa saya sampaikan terkait dengan strategi untuk attracting talent gitu.
Saya serahkan ke Kak Windy lagi ya. Oke, Kakak Adi. Wah, gimana Bapak Ibu? Apakah di perusahaan Bapak dan Ibu mengalami hal yang sama dengan pemaparan dari Kakak Adi? Nah, silakan mulai di chat pertanyaannya, karena akan ada, sekali lagi akan ada hadiah buat Bapak dan Ibu, dan ini sudah 2 hadiah yang akan kami keluarkan di acara hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita akan melihat kembali insight-insight yang akan dipaparkan oleh Teteh Dania. Nah, Teteh, hai Teteh. Halo ya. Nah, ini dia Teteh Dania. Nah, Teteh, silakan loh Teh, waktu dan tempat kami persilahkan untuk pemaparannya. Terima kasih Teteh. Baik, terima kasih Teteh Windy. Ya, mungkin saya mau lebih ke sharing kali ya, sharing. Tadi yang diceritakan sama Mas Adi kan teori ya gitu, ibaratnya Ya. memang ada dari apa business review gitu ya, berbagai macam dari ahlinya lah gitu. Nah, di sini pengen sharing sebenarnya yang dilakukan sama Paragon itu apa gitu ya, seperti apa. Ini mau di play dulu apa Ya, gimana boleh, maksudnya? boleh. Jadi nanti kita Oh, boleh. play dulu ya Teh ya. Oke. Ini mungkin bagi yang belum mengenal Paragon boleh nonton Karena dulu. tak kenal maka tak sayang Teh. Nah, silakan. It's time to celebrate Beyond. It's our 38th anniversary, and what an amazing journey it has been so far. We've all been dedicated to go beyond every single day in every single way. We continue to go beyond with endless innovation and continue to grow stronger together to go beyond our best. That's why we have become a market leader of the beauty industry in Indonesia, with not just loved brands, but award-winning brands. And it doesn't stop there. With more achievement, like more than 211,000 beneficiaries, 141 programs, more than 2,700 scholarship awardees, more than 10,000 teachers and lecturers, empowered more than 7,700 SMEs, more than 6,500 beneficiaries of Health Pillar, supporting sustainability and environmental cleanliness, and more than 101,000 beneficiaries of social donation. Along with the launching of other new brands as well, like Biodev, Tafi, and Wonderly. Growing more independent brands too, like InstaPerfect and Crystalure. And not just launching brands, but holding companies as well. Paragon Corp, which has 3 business pillars. The first pillar, Paragon Universa Utama, or Paraversa, with its subsidiaries, Paragon Technology and Innovation, our leading cosmetics company. Parama Global Inspira, our distribution company. Varcos Citra International, another beauty company to widen our consumer market. And Paranova Global Optima, a reseller business model company giving more benefit to society and going beyond business. The second pillar is Paragon Beniva Investama or Beniva, to focus on investment. And NSE, Nurhayati Subakat Entrepreneurship Institute, as the third pillar to focus on business incubation and business acceleration. We have transformed our ways of working to keep us agile as a company and help our organization become bigger to create even more impact for greater good. And this is thanks to you all. You have made this the most amazing journey of all. With all your collaboration, dedication, innovation, and inspiration, you have made us much more than a successful growing business. You have helped us go beyond business.
Let's see how far we can go together. Keren Teteh Dania, Paragon Corp-nya. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu informasi dari Paragon Corp dengan company profile-nya. Oh iya, aku lupa nih. Karena gini Teh, ini kan udah jam 13.43, udah mau jam 2 nih kan, ini waktu-waktunya agak-agak lowbat ya. Coba dong tolong Bapak Ibu ini chat dulu nih, chat di sini sekarang. Bapak dan Ibu udah pada hadir semua nggak nih di sini? Tolong dong di chat aku, iya, atau reaction pakai jempolnya, reaction dulu Jam nih. rawan soalnya ini Teh. Ya, jam rawan. Kakak Dia dong jempolnya, Kakak Yara. Ayo teman-teman jempolnya udah ada belum nih? Ini Resa nih direction nih kayak gini nih. Nah, ada belum? Tuh udah semuanya di chat. Ada Hatta, ada Fikri Ardiansa. Ada siapa lagi ini? Kok baru 2 nih yang belum ngechat lagi? Ayo siapa cepetan? Yang masih 3 loh. Loh ini kemana semuanya? Nah, udah ada semuanya hadir. Ayo teman-teman, biar hadirnya agak-agak sadar gitu ya, karena nih insight-nya sangat menarik sekali loh, karena dari Paragon sendiri itu akan mengimplementasikan bagaimana semua itu akan terakomodir gitu. Nah teman-teman udah semuanya gitu kan, ayo dong teman-teman, kita akan mulai kembali. Oke siap. Oke Teteh Dania, silahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih Tata Windy. Nah, jadi mungkin tadi sekilas gitu ya melihat ini company profile yang biasanya kita share gitu ketika lagi ada event rekrutmen gitu atau event gathering gitu ya untuk partner-partnernya di Paragon. Nah, kalau tadi kita mendengarkan gitu ya Kang Adi bicara ngomongin EVP gitu. Nah, kalau tadi lihat ada hashtag itu sebenarnya Beyond Business itu sekarang jadi EVP-nya buat Paragon Corp gitu ya. Nah, saya mau cerita sendiri, Paragon itu attract talent-nya kayak gimana, terus nanti udah di dalam di-develop sama di retain-nya juga seperti apa. Nah, kalau saya sendiri di Paragonnya, kalau tadi Kang Adi kan mungkin pengalamannya udah banyak ya gitu di beberapa company. Kalau saya mah dari fresh grade langsung di Paragon, alhamdulillah sampai sekarang gitu ya, dari 2012, alhamdulillah masih betah gitu ya di Paragon. Nah, mungkin itu salah satunya kenapa betah di Paragon nanti akan ada di-share juga gitu ya. Di Paragon tuh soalnya kenapa sih gitu bisa retain talent-talentnya. Gitu. Boleh next. Nah, kenalan dulu nih mungkin kalau ada yang baru dengar Paragon, kadang tuh suka ada yang dengernya Paragon tuh apa sih? Mall gitu ya. Kalau di Jawa Tengah ya kalau nggak salah. Terus tuh ada chat gitu ya. Nah, sebenarnya Paragon Corp itu perusahaan yang menaungi brand-brand ini gitu. Mungkin banyak yang lebih kenal tuh sama brandnya, tapi manufacturernya gitu atau produsennya adalah dari Paragon Corp ini. Begitu. Ini adalah brand-brand kami. Next-nya boleh aja langsung. Nah, ketika ngomongin talent gitu ya, talent terutama rekrutmen, sebetulnya kalau di Paragon sendiri kita ada 3 function yang memang bekerja sama untuk mulai dari attract, selecting sampai ke placement gitu ya, sampai onboard itu tuh ada 3 bagian. Mulai dari employer branding, ada kemudian strategic sourcing-nya, dan ada selection process. Jadi 3 function ini sebenarnya di-handle oleh 3 bagian yang berbeda begitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya banyaknya di selection process. Tapi selection process ini juga ikut andil lah gitu ya dalam proses rekrutmen di strategic sourcing-nya, diskusinya gitu ya. Kemudian di employer branding-nya juga kita kasih masukan juga gitu ya. Next-nya. Nah, kalau kita bicara attract dulu nih gitu. Kalau bicara attract itu mungkin di sini yang saya sampaikan adalah attract melalui medsosnya Paragon. Nah, Paragon itu punya medsos di IG, ada 2 sebenarnya. Yang pertama ada paragon.id, yang kedua ada Grow@Paragon. Nah, ini tuh berbeda. Kalau secara keseluruhan kita bicara company Paragonnya itu ada di paragon.id gitu. Bicaranya corporate branding. Jadi secara
umum secara general mengenalkan Paragon tuh seperti apa. Di sana isinya sharing value-nya Paragon kayak gimana, menunjukkan Paragonnya gitu ya, brand-brandnya di sana juga selain brandnya punya account sendiri, tapi activity terkait sama brand juga di-share di corporate yang ini. Kemudian corporate events ada di paragon.id. Nah, sedangkan kalau Grow at Paragon ini khusus memang tujuannya tadi buat employer branding. Kita bilangnya EB gitu ya. Nah, employer branding itu apa? Jadi memang fungsi khusus yang eh, fungsinya untuk ngerekrut gitu ya, untuk merekrut, nge-branding Paragonnya sendiri. Nah, di sini isinya lebih kepada rekrutmen info, kemudian nunjukin point of view-nya kalau jadi Paragonian, gitu ya. Kita nyebut orang di dalam Paragon tuh Paragonian. Point of view-nya Paragonian tuh seperti apa kalau udah di dalam, gitu ya. Nah, ini khusus untuk rekrutmen. Jadi, kalau teman-teman di sini biasanya kandidat-kandidat itu banyak tahu infonya dari Grow at Paragon, gitu. Next-nya. Nah, ini contoh yang ada di Grow at Paragon ya, boleh di-play. Intinya point of view tadi ya, kalau jadi Paragonian tuh salah satunya kayak gimana. Kalau anak sekarang tuh ngomongnya slice of life-nya di Paragonian gitu ya. Terus kalau ada info-info rekrutmen gitu, di-share-nya di sana. Kadang suka ada IG live juga. Kita ada live IG kalau misalnya mau ada rekrutmen events, kita suka IG live buat tanya jawab gitu ya. Q&A di sana. Nah, yang isinya siapa? Yang isinya adalah teman-teman dari EB atau teman-teman dari talent acquisition atau yang tadi strategic sourcing-nya gitu ya. Atau kadang dari tim dari psikolognya dari selection process gitu yang pengen tahu sebenarnya rekrutmen di Paragon tuh kayak apa. Nah, kita kadang melakukan live IG gitu. Terus next-nya, nah kalau di Paragon ID lebih banyak itu tadi ngomonginnya value-nya Paragon secara keseluruhan. Jadi bukan cuman untuk rekrutmen. Misalnya contohnya dalam misalnya Paragon dapat award apa gitu ya, Best Managed Company kemarin gitu dari Deloitte gitu, atau share tentang program CSR-nya Paragon. Nah, ini di-share-nya di paragon.id. Kalau tadi kita sambungin sama materinya dari Kang Adi gitu ya, mungkin di sini yang udah di applied gitu ya sama Paragon. Yang pertama adalah kita bicaranya kalau leadership itu kadang kita suka menampilkan juga tuh gitu quote-quote dari leadernya kita gitu ya. Kemudian misalnya Bu Nur Hayati kan selaku foundernya kami ya gitu, selakunya founder itu suka ngisi acara di mana gitu, dan itu tuh ternyata setuju tadi katanya Kang Adi gitu ya, itu kan represent company-nya seperti apa, dan ternyata memang ter-attract gitu ya, orang tuh ada yang attract masuk Paragon karena melihat Ibu Nurnya gitu. Ada beberapa professional hire gitu ya, atau yang sudah experience yang masuk Paragon jadi tertarik sama Paragon karena melihat value-nya yang ditunjukkan sama Ibu Nur gitu. Misal nih biasanya Bu Nur tuh kalau misalnya lagi ngisi materi cerita tentang Paragon tuh, ngisi perjuangannya Paragon tuh seperti apa sih? Karena kan kita company yang hitungannya masih baru ya gitu, 39 tahun nih sekarang, dari 1985. Untuk sampai ke titik ini tuh perjuangannya luar biasa gitu yang dilakukan sama Ibu Nur. Nah, cerita bagaimana proses jatuh bangunnya gitu ya, kemudian kepeduliannya sama karyawan kayak gimana, dan itu tuh ternyata menginspirasi orang lain gitu, jadi tertarik ingin join sama Paragon karena oh aku juga pengen jadi kayak Bu Nur gitu, atau saya pengen ikutan kebermanfaatannya gitu. Terus kadang kita juga punya spirit kita kan perusahaan lokal ya, perusahaan Indonesia yang pengen jadi raja di negeri sendiri, kita selalu menggaungkan itu gitu. Sometimes ternyata untuk market yang nasionalis gitu, itu tuh menarik gitu, pengen berkontribusi buat Indonesia. Nah, hal-hal kayak gitu kita terus share gitu keluar ke eksternal gitu. Dan memang seniat itu gitu, dan itu bukan hanya jualan, tapi di dalamnya pun gitu, sampai memang benar-benar CSR ini gitu ya, kita tuh kerja bukan buat diri kita sendiri, tapi kita share kebermanfaatannya buat keluar tuh emang benar-benar sampai khusus ada programnya.
kemarin itu dibuka khusus tim CSR itu bikin program bahwa setiap setiap orang gitu ya di Paragon dikasih budget buat terserah kamu mau nyumbang, mau bikin gerakan CSR apa gitu ya dari departemennya, mau kelompok gitu ya, mau per departemen atau satu direktorat silakan bikin gerakan untuk CSR dan itu uangnya ibaratnya dananya dikasih dari company gitu, dari Paragon gitu, dimodalin lah kayak gitu. Emang bener-bener dilakukan gitu di dalamnya, jadi nggak hanya untuk brandingnya aja. Terus ada juga misalnya value kita kalau misalnya teman-teman mau cari tahu gitu ya di websitenya, ada value ketuhanan gitu. Nah sebenarnya ketuhanan nggak masalah ritual sholat tepat waktu atau apa enggak gitu, tapi itu tuh salah satunya. Ada kemarin baru dapat banget cerita experience hire yang tertarik masuk Paragon, jadi tahu Paragon tuh apa. Awalnya nggak tahu nih, terus jadi nyari tahu Paragon karena ada satu gathering gathering dari satu community gitu. Terus pas lagi azan maghrib ngelihat ini kok orang-orang Paragon tuh pada keluar. Kenapa ya? Oh ternyata mereka tuh langsung sholat gitu. Sholatnya tepat waktu. Nah terus dia jadi penasaran sebenarnya Paragon tuh apa sih? Akhirnya dia jadi nyari tahu. Oh tahu ternyata oh Paragon tuh ternyata yang punya brand ini kayak gitu sih. Jadi kalau kita bicara branding memang nggak cuman hanya di media aja gitu, tapi orang yang di Paragonnya pun akan jadi represent the company gitu. Nah itu juga salah satu apa ya manfaat atau keuntungan yang memang Paragonian atau kami sebagai rekruter tuh juga terbantu gitu karena value-nya kuat dan ternyata nempel dan ternyata bisa justru menggerakkan orang lain gitu ya di luar gitu. Next-nya. Nah ini kemudian kalau tadi kita bicara leadership, kita bicara junior gitu ya. Kalau ini benar, terkait dengan kesempatan untuk grow. pertama yang ada di Indonesia. Aku Medi dari tim Brand Building Makeover, and this is how I made it. Oke, so pertama kali aku dengar tentang 6D Anamorphic ini, itu di bulan Agustus kita planning untuk makeover birthday. So message yang ingin kita convey dari billboard ini adalah our new product. Di sini kita pengen tunjukin banget angle diversity and inclusivity dari makeover. Dimana yang awalnya ada 20 shades kita expand lebih jauh jadi 25 shades. Of course ini adalah a hard task gitu ya, apalagi the first anamorphic 6D yang ada di Indonesia. Ini benar-benar pecah telur pertama. Jadi aku makasih juga kepada tim makeover udah dipercayakan untuk pegang project sebesar ini. Bisa get through this all and deliver the assets. Thankfully karena tim makeover juga. Kemarin sebenarnya ada fun fact, meskipun aku ngerjain aset untuk billboard ini dari bulan Agustus hingga bulan November, sebenarnya di saat billboard ini naik aku tuh lagi cuti. I had to delegate the job to Kak Ica, so thanks a lot Kak Ica. Ya, ini contoh yang kita share juga bahwa tadi Medi ini adalah anak MT. MT yang baru masuk ke Paragon, tapi memang udah kita kasih project. Dia yang beneran megang project tadi, si makeover tadi. Nah, ini memang kita share juga gitu ketika misalnya rekrutmen event gitu ya. Di medsos kita juga kita share bahwa memang kita ngasih kesempatan buat Paragonian tuh segitunya loh gitu. Mempercayakan anak muda untuk menghandle brand gitu ya. Terus kadang kita kalau misalnya lagi keliling kita juga cerita kalau teman-teman di sini tahu produk CAF. Produk CAF itu adalah hasil dari anak MT. Bukan yang senior-seniornya, ya pasti seniornya ada gitu ya membantu, tapi yang make it happen-nya adalah teman-teman yang masih 1 tahun, 2 tahun bekerja dan make it happen akhirnya bisa launching CAF dan bisa sampai sebesar ini pun mereka masih pegang brand-nya gitu. Nah, itu pun kita share gitu ya ke eksternal dan menunjukkan bahwa oh di Paragon itu anak muda dikasih kesempatan buat berkembang gitu ya, dikasih keleluasaan gitu ya untuk pegang project gitu. Next-nya. Nah, kemudian salah satu juga buat attract talent gitu ya dan juga jadi pool sourcing-nya kita nge-build ekosistem. Kita memanfaatkan community yang memang kita build. Yang pertama contohnya adalah dari internship program. Kalau mungkin di sini company beberapa ada yang diikutkan sama Kampus Merdeka ya gitu programnya pemerintah Kampus Merdeka. Paragon juga termasuk yang memang banyak menyerap
intern untuk kampus Merdeka. Lalu kita juga buka intern reguler, secara reguler memang internship-nya Paragon. Kemudian kita juga punya scholarship atau beasiswa. Nah, orang-orang yang memang join di program ini gitu, kan mereka akan merasakan value-nya Paragon tuh kayak gimana sih gitu. Vibes-nya kerja di Paragon tuh kayak gimana lewat internship ini gitu. Dan akhirnya mereka jadi tertarik sebenarnya, dan teman-teman yang udah ikut intern gitu yang jadi scholarship, kita akan kasih kesempatan buat mereka boleh mendaftar program MT-nya Paragon. Itu sih, ini juga salah satu yang memang jadi pipeline-nya kita nih, pipeline-nya tim rekrutmen untuk mencari talent. Di satu sisi internship-nya jadi punya channel gitu ya, punya kesempatan buat melamar pekerjaan. Kemudian di Paragonnya juga kita udah tanda kutip menanam value-value-nya Paragon ke teman-teman ini dengan harapan culture fit-nya lebih besar nih peluangnya. Karena kalau bicara rekrutmen ya tadi ya culture fit atau value fit itu penting gitu. Nah, harapannya kalau merekanya udah deket sama Paragon duluan, udah tertular, udah ngerasain value-nya Paragon, akan lebih peluangnya lebih besar gitu. Dan memang ternyata success rate yang masuk lewat intern tuh lumayan besar gitu. Ini next-nya. Terus kita juga melakukan memang rekrutmen event yang memang kita bikin sendiri gitu ya, nggak hanya brandingnya keluar, tapi juga kita samperin langsung nih gitu. Kita campus visit, kita langsung datengin jurusan-jurusan yang memang kita sasar lah ya gitu. Kampus visit, job fair pasti ikutan, kemudian kita khusus bikin event rekrutmen juga. Paragon hiring event yang khusus memang untuk apa namanya, kita handle sendiri lah gitu, nggak lewat job fair, nggak melalui media kampus gitu. Next-nya. Nah, kalau bicara rekrutmen, sebenarnya di rekrutmen sendiri, kalau di Paragon, nah ini mungkin ya gitu salah satu tadi yang memang belum, apa ya, Paragon masih 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 sangat selektif lah ibaratnya gitu ya. Tadi terkait sama mencari talent yang memang pengen masuk ke Paragon. Di kita tuh lumayan nih, sangat psychological testingnya lumayan ketat gitu ya. Terus ada interview, interviewnya juga ada sama psikolog, ada sama usernya, bahkan sama CEO-nya langsung gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu terkait sama Paragon, Ibu Nur, even foundernya aja masih ikut turun untuk menseleksi gitu, untuk melakukan interview. Dan itu interviewnya kita lakukan khusus, punya jadwal khusus interview agar para CEO dan founder ini bisa turun gitu ya di tengah kesibukan mereka bekerja. Mereka mau khusus meluangkan waktu buat rekrutmen ini gitu, karena sepenting itu loh talent buat Paragon gitu. Jadinya bener-bener di-invest banget waktunya ke sana. Next-nya. Nah, ini contoh penggunaan assessment tools yang memang Paragon gunakan untuk rekrutmen gitu ya. Salah satunya kita pakai Talentlytica juga. Paragon tuh pakai Talentlytica, dan ini sangat ngebantu sebenarnya ketika proses rekrutmen. Proses yang ngebantunya gimana sih? Yang pertama adalah tadi mengefisienkan proses ketika kita harus melakukan seleksi. Jadi Paragon itu yang daftar ya karena mungkin ini sekarang ya beberapa tahun terakhir tuh alhamdulillah peminatnya banyak banget gitu. Jadi ketika kita melakukan event tuh bisa sampai ribuan nih yang daftar kandidatnya gitu. Setelah screening administrasi, kemudian kita kan ada tadi psychological testing gitu. Kita tes psikotes. Nah, kita psikotesnya pakai online assessment. Online assessment-nya kita pakai Talentlytica. Nah, dari sana kita bisa sampai nge-assign ribuan kandidat sebenarnya untuk dites. Kebayang dong kalau misalnya nggak pakai yang online gitu ya sekarang. Kalau dulu, zaman dulu sebelum ada online gitu, kita tuh bener-bener keliling Indonesia, nyari ruangan, capacity 200 gitu terus kita bikin psikotes offline gitu, psikotes massal, bisa seharian tuh gitu, bisa seharian. Nah, kalau sekarang dengan penggunaan online assessment ini kita tinggal assign aja, kirim ke emailnya kandidat, dan kita kasih range waktu. Misalnya boleh ngerjainnya kita buka
waktu ngerjainnya dari Jumat sampai Sabtu gitu, atau Jumat sampai Minggu biasanya. Jadi silakan kandidat boleh mengerjakan terserah gitu. Mereka mau ngerjainnya kapan, yang penting eh, tes ini akan ditutup di hari Minggu. Nah, dari situ tim rekrutmen tinggal narik data aja, tinggal narik hasilnya gitu ya, dan udah bisa kita rekap juga, bisa kita rekap dan bisa kita tanda kutip cutting gitu. Kita bisa seleksi atau filter mana yang memang sesuai sama yang masuk ke standarnya Paragon gitu. Dan di situ bisa lebih cepat. Kalau dulu kan mungkin ngabisin waktu berapa hari, harus keliling dulu gitu ya, belum ongkosnya gitu ya. Ongkos buat kelilingnya, keliling Indonesianya, belum kita bicaranya paper, eh, penggunaan papernya gitu ya yang banyak. Nah, dengan adanya online assessment ini jadi lebih efisien gitu. Selain menghemat waktu juga ya, tenaga pastinya gitu. Karena kita tinggal assign aja gitu. Pakai admin, minta admin assign, udah gitu. Nanti tinggal di cutting, dan cuttingnya pun gampang. Kita tinggal filter aja skornya kayak gitu sih. Ini yang dilakukan. Yang pertama itu terkait sama cutting. Nanti setelah cutting kan masuk ke wawancara psikolog. Nah, wawancara psikolog ini setelah wawancara kan kalau lolos psikolog harus bikin laporan. Gitu. Mungkin teman-teman yang bergerak di functionnya rekrutmen gitu ya tahu pasti ada laporan hasil tes gitu. Nah, laporan tes ini eh, kita juga dipermudah dengan adanya online assessment ini, karena dari online assessment ini langsung keluar deskripsi laporan gitu. Nah, deskripsi laporan ini bisa kita tinggal copy sebenarnya, kalau masih punya format sendiri kita copy, kita adjust gitu. Jadi contohnya kemarin nih kita punya event rekrutmen namanya Paragon One Stop Hiring di bulan Februari kemarin gitu ya. Pelamarnya itu ada 6 ribuan. Terus kita seleksi jadi 2004, kita sign, bisa tinggal cutting aja gitu deh. Akhirnya yang masuk, saya lupa ada berapa ya akhirnya yang diwawancara, dan bisa lebih cepat gitu, dan prosesnya udah selesai langsung 2 minggu kelar gitu. Nah, nextnya ini contohnya gitu. Jadi ini contoh laporan yang di generate sama sama tesnya di Talentalytika. Ini tuh sudah ya sebenarnya udah lebih dari 50% udah menggambarkan orangnya kayak gimana. Jadi psikolog tuh tinggal mengadjust aja, mengadjust sesuai judgement-nya psikolog. Ini benar tinggal kita copy aja gitu sebenarnya ke format yang memang kita punya. Ini contohnya dia. Jadi lebih cepat ngerjain laporan ini. Gitu. Nextnya branding korporatnya, nge-branding Paragonnya sampai ke rekrutmennya. Nah, gimana nih nge-develop sama nge-retain talent yang udah masuk gitu. Boleh di next aja. Nah, kalau kita bicara development, sebenarnya di Paragon sendiri, development itu kita berangkatnya dari individual development plan pasti. Individual development plan itu datangnya dari mana? Datangnya dari ada yang namanya kompetensi profiling, dan juga ada performance dialogue gitu. Kompetensi profiling ini sebenarnya kayak assessment untuk melihat kompetensi gap-nya dari seseorang, ya. Kemudian nanti terlihat gap-nya di mana. Dari situ kita buatkan development plan untuk dia supaya bisa ngejar kompetensi yang masih gap tadi, yang masih ketinggalan. Kemudian yang kedua, kita bicara performance dialogue atau performance management sebenarnya. Ini praktek dari performance management, tapi kalau di Paragon sendiri kita bilangnya performance review. Dan performance review itu kita nggak ngomongin KPI. Tapi kalau di Paragon tuh ngomonginnya adalah development. Makanya kita bilangnya bukan performance management, tapi performance development system gitu kalau di Paragon. Karena tujuannya adalah untuk develop. Di sana lebih banyak kita encourage leader itu untuk lebih banyak dialog mengenai development-nya mereka. Mereka melakukan project, oke, achieve atau nggak achieve, karena apa? Nah, karena apanya itu kita tarik ke, berarti kamu masih kurang di develop di area mananya gitu. Sehingga nanti keluar lagi, ujungnya selalu keluarnya adalah development
plan untuk si orang tersebut, si individu tersebut gitu. Next-nya. Nah, kalau udah punya IDP-nya sendiri di Paragon bentuknya kita menganut yang prinsip 70-20-10 gitu ya. 70 adalah assignment atau praktek langsung. Nah, kemudian 20 itu mentoring atau coaching, 10-nya adalah in-class learning ya. Nah, di sini di Paragon sendiri kita ada beberapa enabler yang memang banyak berkontribusi juga untuk development-nya Paragon. Yang pertama ada Paragon University, fungsi khusus untuk learning pada umumnya. Untuk learning-nya di company itu ada function khusus namanya Paragon University. Kemudian yang kedua pasti leader-nya ini sangat berpengaruh gitu ya terhadap development anaknya. Kemudian ada mentor baik itu internal maupun eksternal. Kalau memang dibutuhkan gitu ya mentor dari eksternal kita bantu, kita akan cariin gitu. Dan pasti adalah HR-nya. HR-nya melalui HR business partner kalau di Paragon. Nah, bentuk learning-nya kayak apa aja? Bentuk learning-nya yang pasti ada open class. Open class itu biasanya dari Paragon University akan memberikan katalog. Biasanya ada kalender learning gitu ya selama 1 tahun. Akan ada kelas learning apa aja sih? Nah, nanti setiap waktunya tiba, silakan pada mendaftar tuh Paragonian yang rasa butuh learning itu bebas boleh mendaftar. Terus yang kedua pasti town hall. Town hall ini juga terutama kalau ada event-event besar gitu ya atau ada strategik yang mau disampaikan yang baru gitu, itu akan ada town hall. Terus kemudian ada learning wallet. Learning wallet ini adalah jadi Paragonian bebas mau ngambil learning apa dan budgetnya langsung kita dikasih duluan gitu. Ibaratnya ini loh uang jajan buat kamu, terserah kamu mau jajanin apa gitu. Nah, tapi jajaninnya ini ya buat belajar gitu, bukan buat yang aneh-aneh lah, buat yang macam-macam. Jadi ada budgetnya khusus dikasih gitu buat tiap Paragonian dan terserah mau dikasih dibelanjakan buat belajar apa gitu. Mau sertifikasi, mau training misalnya seminar-seminar gini yang berbayar gitu. Terus tuh atau misalnya mau langganan Kindle atau apa gitu tuh ya ada budgetnya. Kemudian yang pasti ada yang terstruktur ya, mentoring sama coaching yang terstruktur ini dipegang sama tim people development gitu dan udah kita bikinin loh development plan-nya dan harus ada sistemnya berjalan gitu ya, tersistematis. Itu next-nya. Kemudian, kalau tadi kita bicara development, kita bicaranya adalah retention atau gimana caranya nge-retain Paragonian gitu ya. Kalau untuk nge-retain yang pasti ada reward sama appreciation. Kalau reward nggak hanya gaji ya gitu, tapi juga tunjangan-tunjangan gitu seperti asuransi gitu, terus tunjangan atau apa namanya beasiswa buat anaknya gitu. Itu misalnya di Paragon kayak gitu. Terus appreciation, nah contohnya adalah tadi umroh. Jadi yang udah lebih dari 7 tahun dikasih apresiasi berupa wisata rohani gitu. Jadi buat yang Muslim umroh, yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen juga dapat wisata rohani sesuai dengan kepercayaannya masing-masing gitu. Terus kita bicara juga employee engagement event gitu pasti ada setiap tahun dan ini pun ibaratnya kayak otonomi daerah apa ya namanya. Jadi silakan dibebaskan gitu mau tiap kan kita punya 43 kantor cabang ya. Nah, setiap kantor cabang bebas mau bikin engagement event-nya apa gitu. Jadi disesuaikan lah sama daerahnya masing-masing. Terus ada community sama facility gitu dan di Paragon tuh kayak ada ekskulnya gitu, ada internal community gitu. Ini saya screenshot dari community yang ada gitu ya di WhatsApp, di grup WhatsApp. Jadi ada basket, ada tenis, ada renang, yang suka lari, ada community-nya lari gitu. Jadi sesama Paragonian yang punya hobi yang sama, mereka berkumpul dan bikin kegiatan bareng di sana gitu. Facility tadi ya misalnya ada mes, kalau buat yang dari luar kota kita sediakan mes. Terus kalau misalnya buat yang apa namanya suka olahraga gitu, kita di HO ada gym gitu, misalnya kayak gitu gitu. Terus employee assistance program, nah ini terkait sama kesehatan mental nya Paragonian gitu ya. Sebenarnya harapannya ini nggak banyak gitu ya, nggak banyak diutilize gitu karena kan
pengennya semua mentalnya sehat semua ya gitu. Tapi ketika memang ada kebutuhan, ini ada ready gitu. Kita ada namanya dialog HR atau dialog HR. Di dalam dialog HR itu, jadi nanti si karyawan silakan mendaftar untuk konseling gitu. Nah, di dalamnya ada para psikolog yang bisa menjadi konselor untuk teman-teman yang membutuhkan gitu. Dan konselingnya juga nggak semata-mata hanya untuk stress management aja gitu ya, bukan hanya tanda kutip ya orang yang sakit gitu ya. Bukan, tapi lebih kepada tadi bisa konsultasi karir atau ngerasa kayak bingung sama apa namanya sama aturan misalnya masih bingung sama terkait sama industrial relation juga ada gitu. Ini disediakan gitu, namanya dialog HR. Next-nya. Nah, kalau kita bicaranya penggunaan assessment tools-nya sendiri gitu ya, di Paragon untuk development sama untuk retention. Nah, kalau kita bicara development, di Paragon itu kita sangat apa ya, alhamdulillah mulai dari owner sampai ke leader-leadernya pun memang sangat ngelihat orang gitu, tanda kutip, kalau ada orang baru masuk tuh profilnya kayak apa sih, mereka tuh penasaran. Profilnya seperti apa? Karena buat apa sih kalau kita kenal sama orangnya, kita tahu bagaimana menghadapinya, bagaimana untuk mengembangkannya, ibaratnya kayak gitu ya. How to handle the team, how to handle the people gitu. Kalau misalnya kita kenal karakteristik atau profilnya orangnya tuh kayak apa. Nah, kalau saya sendiri kebetulan karena saya di profiling center, gitu, bicaranya ngomongin dan mengumpulkan data dari hasil tes orang-orang di Paragon. Nah, salah satunya tuh penggunaannya buat apa sih gitu ya tes-tes ini. Jadi kalau kita rekrutmen kan tadi mereka udah tes tuh. Nah, itu tuh nggak hanya buat kepentingan rekrutmen aja, tapi kita kumpulin datanya. Misalnya ada DISC, oh DISC-nya tuh apa? Kita kumpulin. Terus misalnya ada IQ, IQ-nya kita kumpulin gitu. Nanti kita bikin insight sebenarnya, kita bikin insight. Dan ketika memang dibutuhkan, bisa kita bunyikan gitu ya data-data itu. Nah, contohnya dibunyikannya buat apa? Tim profile dialog kita ada sesi sama para leader gitu untuk mengidentify sebenarnya kekuatan sama area development dari masing-masing membernya tuh apa sih gitu. Itu yang pertama. Terus dengan profilnya seperti itu, dinamika timnya akan kayak gimana gitu. Dinamikanya timnya akan kayak gimana dan leader juga tahu bagaimana menghadapi si anak ini gitu. Bagaimana tiap profil itu akan complement each other gitu ya. Masing-masing kekuatan ini akan saling bekerja sama membentuk sinergi timnya supaya kayak seperti apa gitu. Kemudian dan itu nggak hanya cuma ngomongin orangnya, tapi beneran kita sampai tulis gitu. Oh berarti misalnya dia kurang di analytical gitu ya. Oh berarti dia harus lebih sering nih mentoringnya misalnya gitu ya. Harus dikasih learning apa. Nah nanti tuh akan keluarnya akan development plan juga. Kemudian bicaranya people strategi yang kedua, people strategi ini terkait dengan rotasi atau employee movement gitu ya, atau bahkan untuk fulfillment dari internal. Tadi ya balik lagi karena di Paragon tuh sangat ngelihat orangnya, even mungkin owner-nya gitu ya, Pak Subakat, Pak Harman, Pak Salman tuh masih sangat melihat individu, keunikan individu seperti apa. Jadi ketika misalnya ada yang mau rotasi, profiling center ini tuh jadi tempat buat consult gitu. Ini secara profilnya bener nggak sih, cocok nggak gitu dengan profil kayak ini untuk mengisi posisi tertentu. Kenapa ini jadi penting? Jangan sampai kita salah placement gitu ya. Jangan sampai kita salah menempatkan orang gitu. Orangnya yang nggak cocok secara profil ditempatkan di posisi yang salah, akhirnya apa? Tidak perform gitu ya. Merugikannya merugikan siapa? Buat anaknya sendiri gitu ya, buat Paragoniannya dan juga buat perusahaannya gitu. Karena jadinya nggak perform ya gitu, tidak bisa menampilkan potensi yang terbaiknya gitu, karena memang nggak pas gitu. Itu contohnya buat development. Terus next-nya. Nah, kalau buat retain, ini salah satunya tadi hasil dari assessment itu kita gunakan ketika kita harus channeling career aspiration-nya gitu, career aspiration dari Paragonian. Ini contohnya ya, contoh case yang memang ada di Paragon. Ketika
ada aspirasi dari orang ngerasa kok saya nggak passion ya ternyata, ngerasa nggak cocok di pekerjaan ini gitu. Nah kadang tuh dia udah sampai menyerah tadi nih misalnya nggak perform gitu ya, udah sampai mau resign, leadernya juga udah frustrate, ini kenapa sih dia kok nggak bisa-bisa gitu. Terus akhirnya kita coaching lah gitu ya, ada career coaching gitu. Kita career coaching, kita lihat, nah career coaching itu nggak semata-mata juga cuman buat ngobrol, konsultasi, tapi karena memang ada psikolognya juga, akhirnya kita lihatin tuh dari assessment tools-nya, profilnya kayak apa. Oh ternyata memang tidak cocok secara profile gitu. Jadi waktu itu case-nya adalah ada Paragonian, dia tuh jurusan matematika. Waktu itu memang dia melamarnya adalah untuk supply chain kalau nggak salah gitu ya, buat planner. Kan memang isinya adalah hitung-hitungan gitu, forecasting gitu dan eee, dia melamar posisi itu dan sebenarnya fit-fit aja waktu itu gitu ya, karena memang sesuai jurusan, terus, secara kapasitasnya, pas gitu. Oke, nah ternyata, berapa bulan gitu ya, atau bukan bahkan nggak sih, nggak berapa bulan, udah hampir lama lah dia di Paragonnya, kok, leader-nya frustasi, terus dianya juga kayak stres gitu kan. Nah, akhirnya konsultasi pas kita cek, oh ternyata yang lebih dominan adalah profile dia yang lebih dekat ke arah marketing gitu. Gitu, ternyata dia nggak betah loh di balik, walaupun dia bisa hitung-hitungan, tapi dia ternyata nggak betah lama-lama di balik komputer gitu. Dia bisa hitung-hitungan, numerik gitu, tapi ternyata dia lebih dominan, lebih senang di personality yang, eee, ke lapangannya gitu, bikin activation gitu ya, creativity-nya itu tuh ternyata lebih dominan. Nah akhirnya, awalnya udah mau di-cut gitu ya, udah, mau keluar nih gitu si anaknya, terus kita coba kasih kesempatan, coba deh ke marketing gitu. Ternyata di marketing dia perform gitu dan, sampai sekarang masih ada gitu ya. Bagaimana si anak ini ternyata bisa menyalurkan potensinya dan memang sesuai dengan dirinya itu tuh di pekerjaan yang pas, yang tepat gitu dan sampai sekarang dia pegang brand gitu ya. Alhamdulillah jalan-jalan aja tuh gitu ya, nggak dan bisa berkontribusi lah, berkontribusi lebih untuk brand-nya itu, gitu. Ini salah satu penggunaan juga buat retention gitu ya. Next-nya. Udah ya, kayaknya habis deh. Oke, thank you. Dari saya mungkin itu sharing-nya gitu ya. Mungkin di tiap perusahaan bisa jadi berbeda-beda gitu ya penerapannya, tapi yang, semoga yang diterapkan sama Paragon bisa jadi inspirasi lah gitu buat teman-teman di sini yang bergerak di, praktisi entah itu rekrutmen, entah itu di bagian, training and development gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Teteh Windy. Ya, terima kasih. Waduh, aku tuh sampai buat wrap up-nya itu aku ngetiknya sama semua contoh-contohnya loh. Aduh, seru banget. Karena ini sangat insightful ya, mungkin bisa menjadikan ide-ide lainnya buat teman-teman juga dan bahkan kita juga ya Kakak Adi ya. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira, ketika kita mendiskusikan bersama, apa namanya, bersama dengan klien kami gitu kan, insight apa sih yang bisa diberikan juga oleh Talentika pada klien kami. Oke, selanjutnya nih Teteh Dania dan Kakak Adi, kita juga ada beberapa pertanyaan. Aduh udah nggak sabar ya pertanyaannya. Nah Ini untuk pertanyaannya pertanyaan loh. iya loh pertanyaannya, teratur loh, banyak banget loh ini. Aku mau di-spotlight-in dong sama yang namanya Bapak Agassi, perusahaannya dari Saraswanti Utama. Mana ya? Mana nih orangnya? Nah ini dia Halo, nih. Halo, selamat siang Kakak Agassi. selamat siang. Ya, Selamat Kak Windy. siang. Kakak Agassi kalau aku nggak salah Kakak Agassi punya pertanyaan ya? Aku bacain ya Kakak Iya, Agassi iya. ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, oke. Jadi gini pertanyaan dari Kakak Agassi nih. Pertanyaan ini akan ditujukan oleh Kakak Adi dan juga Kakak Dania gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan MVP kita tersampaikan dengan baik di market? Apakah ada saran-saran untuk langkah-langkah konkret untuk membangun MVP perusahaan kita? Nah, silakan Kakak Adi dulu. Oke. Mungkin yang pertama saya tanya adalah sebetulnya udah kenal dengan MVP-nya masing-masing company atau belum? Karena setiap organisasi MVP-nya pasti beda, pasti beda. Nah itu mungkin yang perlu pertama kali direnungkan adalah itu sih. Sebetulnya di tempatnya Mas Agassi itu
apa EVP-nya. Mungkin pertanyaan yang bisa membantu adalah gini. Kenapa sih orang harus masuk ke organisasi saya? Itu mungkin bisa jadi guiding question ya. Terus yang kedua, setelah tahu EVP-nya apa, ini sekali lagi, bangun EVP itu mungkin bukan perjalanan singkat sih. Makanya ketika kita udah tahu EVP-nya, EVP itu harusnya datangnya dari manajemen sih. Artinya gini, Mas Agassi mungkin bisa ketemu sama tim manajemen untuk menggali dan merenungkan sebetulnya kenapa sih orang harus kerja di perusahaan kita buat apa gitu. Apa yang bisa orang masuk sini tuh buat ngapain gitu. Nah, setelah tahu, maka perlu disampaikan secara konsisten dan memang perlu dibangun. Kenapa saya bilang perlu dibangun? Karena artinya semua orang yang berhubungan dengan kandidat itu harus punya view yang sama dan pemahaman yang sama terhadap EVP. Tadi kalau misalnya contohnya Tedania jelas banget tuh. Di Paragon itu kalau grow at Paragon itu ngomongnya pasti itu gitu. Dan itu akan konsisten across the board. Dan jadi semua orang tuh udah punya pemahaman yang sama, punya wavelength yang sama ketika bilang kalau di Paragon, kenapa sih saya harus join Paragon? Jawabannya pasti sama. Gitu sih, Mas Agassi. Mudah-mudahan membantu. Siap. Artinya perusahaan harus juga punya value share yang apa ya, yang bisa mudah dipahami juga di market gitu ya. Betul. Baik. Kalau zaman dulu gitu ya, CP Prima, perusahaan terbesar aquaculture di Indonesia. Ya terus apa gitu? Kalau cuma sampai situ. Tapi ketika 3% penduduk Indonesia adalah 3% penduduk Indonesia hidup di pesisir pantai. Indonesia adalah negara dengan pesisir pantai terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Tapi Indonesia nggak pernah maju perikanannya. Anda mau terlibat nggak? Itu mungkin jadi punya mindset yang berbeda ketika orang bilang, oh iya ya, aku kuliah perikanan karena dulu dibahas ini dan aku pengen terlibat dalam membangun bangsanya. Nah itu jadinya beda gitu. Gitu Mas Agassi. Siap. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sip. Terima kasih Kakak Agassi buat pertanyaannya. Untuk pertanyaannya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih. Untuk pertanyaan selanjutnya. Aku tolong di spotlight untuk pertanyaan tadi dari cowok udah, sekarang dari cewek. Dari Kakak Yulia. Kakak Yulia dari Maybank, tolong buat di spotlight dong. Kakak Yulia. Kakak Yulia belum ada ya? Halo? Yes, halo Kakak Yulia. Mbak. Nah, ini dia Kakak Yulia. Kakak Yulia, selamat siang. Tadi ada pertanyaan dari Kakak Yulia ya, Kakak Yulia ya. Pertanyaannya aku bacain ya, Kak ya. Oke. Yes, Ini oke, terima kasih. pertanyaannya aku akan buat Kakak Adi dulu ya. Karena tadi kalau nggak salah ini buat Kak Adi dulu nih. Apakah ada benchmark company-company lain yang memiliki data analitik di unit human capital? Atau bisa tolong di-sharekan insight-insight yang dihasilkan dari data analitik tersebut? Silakan, Kak. Oke. Mbak Yulia kayaknya kita sering kontak-an ya. Oke. Kalau benchmark, menurut saya salah satu yang actively gitu ya, actively melakukan apa namanya? Ini adalah Analytica tentunya. Jadi Analytica memang punya service gitu untuk bantu analytics ke klien. Kita bisa share beberapa sih. Contohnya adalah ada perusahaan yang bergerak di bidang finance gitu ya, finansial. Itu dia pengen tahu sebetulnya kalau sales yang baik itu profilnya seperti apa. Zaman dulu waktu saya masih di client side, saya mikirnya
sales yang baik itu harus punya jiwa entrepreneurship tinggi, harus punya daya tahan terhadap stres tinggi, harus punya apa lagi? Hitung-hitungan, numerical ability tinggi. Ternyata di kliennya kami tuh melakukan melakukan studi terhadap orang-orang yang best performer di sana. Jadi kita pengen tahu best performer di tempat itu tuh di klien ini itu sebenarnya profilnya seperti apa sih? Dan itu sungguh menggoncangkan iman Kak Windy. Jadi itu apa ya? Hasilnya tuh beda banget gitu. Ternyata orang yang punya daya tahan terhadap stres tinggi justru nggak perform. Kenapa? Karena dia nganggap bahwa ya target itu biasa. Gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran sama sekali. Justru orang-orang yang perform adalah cuma orang-orang yang misalnya punya kemampuan interpersonal tinggi. Yang lain jadinya nggak penting. Nah, menurut saya itu adalah insight yang menarik. Kalau misalnya rekan-rekan mau sharing tentang result ini, mungkin nanti bisa tulis namanya di kolom chat, nanti bisa dihubungin oleh tim Talentika ya. Ya nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Terima kasih Kakak. Oke, demikian pertanyaan jawaban dari Kakak Adi ya, Kakak Yulia. Oke, untuk selanjutnya di sini akan ada lagi pertanyaan dari IKPT, dari Bapak Yusuf Aditya. Di sini pertanyaannya adalah, untuk perusahaan kontraktor yang berisi mayoritas experience, engineer dan senior engineer, bagaimana meng-align-kan kultur perusahaan saat ini yang terkesan old school dengan perkembangan saat ini khususnya Gen Z agar tetap menjadi tempat bekerja yang menarik untuk generasi saat ini. Kakak Dania, ini adalah pertanyaan dari Bapak Yusuf Aditya. Bapak Yusuf, bisa tolong di spotlight? Halo Bapak Yusuf. Halo? Halo? Ya. Wah, nah ini dia Bapak Yusuf. Bapak Yusuf ada pertanyaan perusahaan kontraktor yang berisi mayoritas experience engineer ya Pak ya, dan senior engineer ya Pak ya. Dan pertanyaannya ini akan dijawab oleh Teteh Dania. Silakan Teh. Oke, ini walaupun saya sebenarnya nggak experience banget juga ya gitu, karena tapi mungkin pengalaman di Paragon sendiri ya gitu. Kalau kita bicaranya generation gap lah ya gitu. Sekarang kan marketnya adalah Gen Z nih gitu. Gen Z gimana sih supaya nanti pas masuk ke dalam tuh align gitu. Tapi memang value-nya ini atau culture-nya yang harus kuat gitu ya. Karena walaupun misalnya berbeda generasi, tapi ketika punya kesamaan value, itu sebenarnya bisa jadi salah satu caranya. Contohnya kalau di Paragon sendiri nih, kita ada yang namanya induction gitu ya. Induction buat new hire. Baik itu yang memang sudah professional hire gitu ya, udah lama, sama yang memang baru gitu. Nah, kita ada induction dan itu induction-nya sama siapa? Langsung sama owner-nya, langsung sama CEO-nya gitu. Jadi di sana dikasih tahu nih kalau di Paragon tuh prakteknya gini loh gitu, best practice-nya kayak gini. Walaupun dia Gen Z, tapi kita kasih tahu apa namanya, di Paragon tuh seperti ini. Walaupun misalnya dia udah professional hire gitu, ada yang udah belasan tahun di company-nya yang sebelumnya, tapi dia pindah ke Paragon. Itu kan agak susah ya, ibaratnya meng-unlearn pengetahuannya yang lama di perusahaan yang lama, terus sekarang harus bekerja dengan cara Paragon gitu. Nah, itu kita ada induction dulu biasanya, atau inaugurasi lah ibaratnya. Bahkan kalau Pak Harman tuh bilang diazanin dulu nih gitu ya, yang si karyawan baru ini gitu. Nah, terus ketika di dalamnya kita selalu value-nya selalu kita di-infuse terus gitu di kesehariannya gitu. Jadi memang nggak boleh lepas lah ibaratnya value-nya. Nah, kalau kita bicara generation gap cara kerja, pasti ada lah gitu. Selalu itu tuh kayak klasik nggak sih gitu. Nah, anak zaman sekarang mah kayak gini ya gitu. Bahkan saya aja yang Gen Y gitu ya, ngelihat Gen Z sekarang tuh kayak, ih anak sekarang tuh kayak gitu ya.
Padahal mungkin Yang gak masih jauh muda aja banget. begitu ya? Apalagi ya masih muda aja ke yang lebih muda aja udah begitu gitu. Apalagi yang mungkin memang zamannya baby boomers atau Gen X gitu ya. Itu pasti berbeda, tapi yang menyatukannya adalah value sih, yang pasti yang menyatukan adalah culture itu yang harus sering mungkin entah event town hall gitu ya. Jadi nggak boleh salah satu aja nih yang menyesuaikan gitu, harus ada dua-duanya harus bisa menyesuaikan gitu sih sebenarnya. Mungkin itu yang bisa saya share ya, karena saya juga nggak punya banyak pengalaman gitu, terutama mungkin di kontraktor nggak begitu tahu nih dunianya tuh sejomplang apa sih gitu ya perbedaannya. Tapi kalau yang saya tahu di Paragon pengalamannya kayak gitu sih. Oke. Nambahin dikit Mas Adit. Ini akhirnya Silakan. kita ketemu lagi Mas Adit, udah lama nggak ketemu. Em, aku nggak tahu ini udah dilakukan atau belum, tapi secara prinsip sebetulnya pada saat kita mencari seorang untuk join ke organisasi kita, itu kita selalu cari triangle-nya kan. Triangle itu job fit, culture fit, sama motivation fit. Nah, kadangkala yang culture fit itu suka lupa digali gitu. Apakah orang ini cocok dengan culture kita? Karena suka nggak suka mau nggak mau, untuk perusahaan sebesar IKPT, culture-nya udah terbentuk gitu. Kalau artinya apa? Artinya majority orang di IKPT sudah punya sikap dan perilaku tertentu. Nah, akan lebih mudah orang yang join itu punya values yang sama atau selaras gitu. Jadi mungkin bisa diukur tuh Mas Adit sebelum join. Itu sih. Berarti kalau misalnya kita mau ngukur itu kira-kira ukurannya itu tolak ukurnya kita ada benchmarkingnya seperti apa Kakak Adi biasanya? Mungkin kita perlu gali sebetulnya values apa yang harus dimiliki oleh orang-orang IKPT. Tentunya ekspresi values-nya berbeda ya antara satu organisasi dengan organisasi lain, makanya perlu digali gitu. Misalnya orang di IKPT itu adalah orang yang pantang menyerah dan tidak mudah mengeluh. Misalnya kalau itu adalah values-nya, maka itu yang jadi konsisten perlu digali di kandidat yang mau join. Apapun itu alat ukurnya, pakai tes psikologi kah atau mau pakai interview kah, tapi itu perlu digali untuk memastikan bahwa orang yang join memang punya values yang sama. Ketika dia join, kita tahu bahwa dia akan perform dan behave dalam certain ways gitu. Gitu sih, Kak Windy. Sip. Sudah terjawab ya Kakak Adit dari Teh Dania dan Kak Adi ya. Oke. Selanjutnya kita juga ada pertanyaan seru nih. Pertanyaannya ini tertuju untuk Teh Dania. Pertanyaan ini berasal dari Bapak Alvin Rowe. Gitu, Bapak Alvin Rowe dari perusahaan Borwita Citra Prima. Bisa di spotlight Kakak Wisnu. Oke. Pertanyaannya seru nih. Gitu. Halo Kakak Alvin, salam kenal. Halo Mbak Windy, salam kenal. Salam kenal. Aku bacain ya, Pak Alvin untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan ditujukan kepada Mbak Dania gitu. Menarik ya, menarik sekali ya di Paragon untuk proses rekrutmennya banyak melibatkan jajaran owner dalam tahap interview. Boleh dong di-share strategi sourcing kandidat untuk pro hire atau experience dengan kualifikasi khusus. Mengingat ketika proses rekrutmen sampai level owner, maka pasti tidak jarang banyak kandidat yang lolos dari user, tapi gagal di owner karena culture unfit. Nah, bagaimana ini Teteh Dania? Ini ada pertanyaan dari Kakak Alvin. Silahkan. Setuju banget sama pendapatnya. Susah banget sebenarnya nyari experience hire ya gitu. Even Paragon aja udah punya brandingnya kayak gini aja masih susah gitu ya. Sulit banget untuk dapat kandidat yang benar-benar fit sama ibaratnya sama seleranya owner lah gitu ya kita bilangnya. Gitu. Nah, jadi memang psikolognya di Paragon tuh sangat dititipin banget gitu ya.
ini ibu-ibu psikolog ini tuh bener-bener harus menyaring banget gitu. Karena even ya untuk wawancara kandidat itu psikolog ada di dalam ruangan itu dan bener-bener standby untuk ngeliat ini kalau tiba-tiba owner nanya, ini kemarin tuh pas interview kayak gimana gitu sama psikolognya. Ini kenapa bisa masuk interview ke kita gitu. Maksudnya bagusnya di mana kita harus siap-siap langsung jawab gitu ya. Saat itu juga bener-bener. Nah, apa namanya memang kita bicara sourcing itu susah sih, sulit gitu ya. Walaupun misalnya banyak yang melamar, banyak yang kita colek gitu ya. Tapi memang yang memang lolos untuk ke owner-nya juga sedikit banget gitu. Dan itu banyak yang nggak lolosnya sebenarnya karena dites biasanya. Kita bahkan untuk experience hire aja kita masih melakukan psikotes gitu. Buat apa? Untuk memastikan bahwa itu profilnya bener-bener sesuai sama yang dimauin sama owner gitu. Karena kalau biasanya kalau hanya lewat wawancara, kan itu hanya tampilan luar ya gitu. Mungkin ada deep interview pakai BEI gitu ya atau metode STAR itu tuh bisa. Tapi sometimes ada hal-hal yang memang sifatnya potensi yang di psikotes itu tuh jadi bisa kelihatan. Nah, makanya kalau di Paragon sendiri untuk experience hire aja kita masih pakai psikotes gitu karena bener-bener biar ngegambarin bener-bener ngeliat utuh orangnya tuh kayak gimana mulai dari potensinya, skillnya, mungkin kalau technical pasti dari user ya gitu cocok nggak cocok user tuh pasti apalagi kalau usernya butuh orang mah pasti bagus-bagus aja bilangnya gitu kan lolos-lolos aja nah itu kan sebenarnya justru psikolog di sini yang harus jadi filternya pertama nih gitu supaya nggak kelolosan lah ibaratnya kayak gitu itu sih sebenarnya jadi memang tools assessment-nya juga penting gitu untuk menyaring kita benar-benar yang jadi rekruternya harus benar-benar tahu, harus bisa menghayati, empathize sebenarnya owner tuh butuh orangnya yang fit sama owner tuh kayak gimana gitu. Jadi kadang ya pasti resikonya adalah psikolog versus user gitu. Kenapa sih ini nggak dilolosin gitu? Padahal dia pengalamannya udah bagus di company sebelumnya dia bagus, dia pernah kerja sama saya gitu ya. Sebenarnya bagus. Tapi kalau secara tesnya, secara value menurut dari psikolognya udah oke, alhamdulillahnya owner masih percaya gitu ya sama kami yang jadi psikolognya itu tuh ya udah kita mau mau nggak mau ya udah nggak bisa gitu. Nah, walaupun kita juga tahu butuh orang gitu. Tapi daripada salah masukin orang, lebih baik bersabar gitu ya, menunggu orang yang tepat gitu. Kayak jodoh sih sebenarnya. Seru ya, emang sih kalau misalnya yang namanya jodoh tuh bukan pasangan doang ya. Kayak Mhm. sepatu ya, Teh Dania, even itu cuman kalau untuk talent aja juga ada jodoh-jodohannya ya, Teh ya. Betul, betul. Oke, sip. Terima kasih buat pertanyaannya. Ini Mungkin dong nanya sama Mas Alvin boleh nggak? Mas oh Alvin, boleh. ini masih apa? Masih culture fit kan ya? Belum nggak membandingkan CEO kan ya? Atau Iya masih karena Pak. ada loh Thank you. yang apa Feng Shui-nya dihitung terus ini kayaknya Ciong nih. Enggak kan? Masih bisa lah berarti Mas. Berarti masih bisa ya Kak Calvin ya. Oke. Semangat Oke. Mas Alvin, pasti Mungkin nemu. tambahan sedikit ya Mbak Windy ya. Buat kalau dari Mbak Dania sendiri, mungkin Mm-mm. kalau di sana ada nggak sih mungkin tools gitu ya untuk Hmm. melihat kesesuaian culture fit itu gitu. Oke, kesesuaian culture fit. Pasti wawancara sih ya, itu wawancara udah pasti. Eh, kalau di Paragon sendiri kita kadang mungkin masih konvensional gitu ya. Kalau di Paragon kita masih pakai, Mas Alvin dari psikologi bukannya? Kalau misalnya dari psikologi ada tahu namanya tes grafis. Nah, sebenarnya kita masih pakai tes grafis, terus ada juga yang di apa namanya di Talentatika ada inventory-nya juga gitu. Sebenarnya itu bisa ibaratnya kita interpret gitu ya, bagian dari value atau bagian dari culture. Misalnya kalau di Paragon kan butuh orang yang value-nya adalah grit kan. Paragon tuh punya value, salah satu value-nya adalah grit atau ketangguhan. Kita tes, dilihat oh ternyata dia bisa di salah satu alat tesnya kelihatannya adalah nggak kerja kurang gitu ya bagian di kerja kerasnya gitu nggak kelihatan nih dia gampang patah tanda kutip gitu terus misalnya secara grafisnya kayaknya kurang tough nah itu tuh jadi warning nah lalu kita validate lewat interview gitu sih. Oke.
Terima kasih Kakak Alvin buat pertanyaannya dan Teteh Terima kasih Dania Mas buat Alvin. Mas Alvin mungkin kalau misalnya mau coba Telenitika boleh loh nanti. Disiapin sama teman-teman. Ya. Kasih tahu Oke. aja butuhnya ngelihat apa gitu ya. Nanti sama Telenitika dibuatin ya. Biasanya gitu kok. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada Kakak Chelsea dari Gudang Garam. Kakak Wisnu tolong di spotlight Kakak Chelsea. Selamat siang Kakak Chelsea. Halo Kakak Chelsea, selamat siang. Seru loh ini pertanyaannya Kakak Chelsea buat bener-bener buat bisa banget buat insight. Halo Kakak Chelsea. Selamat siang. Halo, selamat siang Kakak Chelsea. Di sini ada pertanyaan untuk Teh Dania dari Kakak Chelsea. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara terbaik untuk attract top teh talent untuk bekerja di FMCG? Seperti yang kita tahu, mereka si teh talent ini lebih memilih teh industri untuk memulai karir dan mereka juga mengembangkan untuk mereka bisa mengembangkan karir mereka. Karena sudah menjadi top of mind semua orang kalau teh industri lebih kompetitif dalam hal gaji dibandingkan dengan FMCG. Sehingga antar FMCG saling berkompetensi mencari teh talent. Apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan pola pikir tersebut dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya tarik mereka para teh talent untuk bisa join ke FMCG tanpa kita harus menyesuaikan standar gaji dari teh industri tersebut. Nah, seru nih. Judulnya Talent War. Nah, bagaimana sih talent war yang dihadapi gitu kan saat ini, apalagi dengan teh talent kan? Gimana ini Teh Dania? Silahkan untuk jawabannya kepada Kakak Chelsea. Silakan. Betul, susah nyari orang IT yang mau ibaratnya digaji pakai standar ya company FMCG biasa gitu ya. Bukan startup. Sebenarnya agak-agak ini juga nih startup nih kayak ini ya disruption gitu. Cara gaji itu kan wow gitu kan. Memang agak susah. Misalnya di Paragon juga ada bagi kita susah sebenarnya dapetnya gitu ya. Tapi balik lagi ini adalah seleksi alam sih sebenarnya. Gitu. Yang dicari kandidat apa sih sebenarnya? Apakah beneran cuman gajinya aja atau ada something dari company nggak yang bisa ditawarkan untuk kandidat gitu selain gaji gitu. Ya kalau kita jujur aja gitu, maksudnya mungkin kalau gaji kalau dibilang kompetitif ya kompetitifnya ke FMCG-nya lagi gitu ya, bukan kompetitif with startup karena ya kalau misalnya semuanya kita akomodir, wow gitu masa kayak IT doang nih yang gajinya gede gitu ya, yang beda sendiri kan nggak mungkin ya, tetap harus ada fairness lah gitu di dalam company sendiri. Nah tapi yang Paragon salah satunya misalnya kenapa sih tetap ada aja nih yang tertarik masuk ke Paragon gitu walaupun dia bukan startup gitu ya karena balik lagi tadi value yang kita jual gitu ya. Mereka masuk ke Paragon tuh nggak semata-mata buat nyari gajinya gede aja, tapi ternyata yang masuk adalah pengen tadi lokal company gitu atau misalnya pengen ikut berkontribusi ke Indonesia gitu ya, pengen join sama kebermanfaatannya Paragon. Nah, itu sebenarnya memang akhirnya jadi kuat lah gitu. Yang salah satu reason sih yang memang masuk ke kita. Terus tadi bisa jadi lewat ini dulu, lewat internship dulu gitu ya. Kita banyak meng-hire internship atau nyebutnya kayak freelancer gitu ya, personal contributor lah gitu. Nah, mereka nyobain dulu nih kerja di Paragon. Enaknya kerja sama orang Paragon tuh kayak apa sih? Ngerasain gitu. Karena ya value tuh nggak cuman buat diomongin doang, tapi untuk dirasakan ya gitu. Karena memang kita nyebutnya kan value driven company gitu. Bukan cuman tagline, bukan cuma slogan, tapi kita kesehariannya memang kita seperti itu dan itu memang dirasakan langsung dan akhirnya mereka tertarik gitu, tertarik buat terusin deh gitu abis magang, terusin deh gitu join buat jadi karyawan kayak gitu sih. Itu salah satu yang Paragon ini ya, pipeline-nya tuh Paragon tuh dari sana gitu. Tapi ya nggak banyak juga yang akhirnya menolak karena lebih memilih tech company ya sudah gitu. Berarti memang value-nya mereka bukan di sini gitu. Nggak jodoh teh. Nggak jodoh. Beda vision-nya gitu ya. Visi sama misinya berbeda. Aku nambahin dikit ya. Jadi Mbak Mm-mm. Chelsea, aku ngelihatnya kalau
setuju banget sama yang Teh Dania tadi sampaikan bahwa sebetulnya cari kan mungkin ya, bukan mungkin sih, cari merekrut orang itu nyarinya yang paling cocok kan ya, bukan yang paling baik. Karena yang baik itu belum tentu cocok gitu. Seperti berbukalah dengan yang halal, karena kalau yang manis belum tentu mau dihalalkan. Modelnya kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi carinya yang paling cocok, bukan cari yang paling baik. Nah, ketika nyari yang paling cocok, maka kecocokan yang paling tinggi adalah ketika values-nya sama. Dan yang kedua adalah tujuan saya join ke Gudang Garam misalnya, itu saya mewujudkan mimpi saya ketika saya join ke Gudang Garam, gitulah basically. Jadi cari kesamaan tujuan. Dan yang kedua adalah terkait dengan ini sih. Kalau memang compete dengan tech company itu nggak mungkin, ya jangan compete sama tech company. Carinya mungkin berarti research your market further, carinya bukan ke market yang memang head to head dengan tech company. Tapi sekarang banyak loh, misalnya kayak bootcamp yang lulusannya juga cukup bisa kepake di IT, misalnya kayak gitu. Gitu sih, Mbak Chelsea. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih Mbak Terima kasih Dania Kakak sama Chelsea. Pak Adi. Oke, ini ada pertanyaan terakhir karena ternyata waktu juga sedang bekerja dengan kita. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir dari Kakak Elo Sofa. Ada Kakak Elo Sofa? Halo, Kakak Elo. Halo, selamat sore. Oke, selamat sore Kakak Elo. Kakak Elo, ini ada pertanyaan ya untuk Kakak Dania ya. Berapa persen anggaran untuk develop dan retain talent setiap tahunnya di Paragon? Begitu ya Kakak Elo ya? Betul. Ini pertanyaannya sesungguhnya saya nggak bisa jawab. Mohon maaf. Ini mengecewakan ya kayaknya. Mohon maaf Mbak Elok gitu. Tapi saya nggak tahu jujur. Saya nggak punya information itu. Even berapa persennya pun saya nggak dapat. Gitu karena memang ini apa namanya kebijakannya dari yang untuk manajemen fee gitu. Jadi saya nggak ikut bahkan nggak tahu gitu ya per berapa ininya ya allocation-nya gitu. Punten pisan. Begitu. Soalnya kan biasanya Jawab harus deh, ada aku bantu dana jawab ya, khusus. Mbak Elok ya. Boleh. Iya. Ini sebagai ini aja, sebagai gambaran. Kan kalau di HR atau di people itu ada dua kelompok besar anggaran. Anggaran yang di-spend itu berdasarkan statutory atau fix gitu. Misalnya bayar gaji, bayar jam sostek. Sorry, orang zaman dulu banget ya masih jam sostek ya. Sekarang BPJS ya, maksudnya itu dan turunannya. Itu berarti yang fix. Yang satu lagi adalah yang sifatnya program. Yang sifatnya program itu adalah yang kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan. Tiap tahun bisa beda programnya. Nah, sebagai informasi aja, kalau di Carpokon misalnya, itu kita mengalokasikan dari semua total programnya people atau HR, 60%-nya terkait sama talent sih. Jadi lumayan gede. Lumayan besar. Jadi talent lebih besar ya memang untuk apa? Untuk persentasenya ya. Iya, karena apa? Karena sebetulnya prinsipnya begini. Kan program HR itu adalah investasi sebetulnya untuk company. Nah, dan karena keterbatasan resources, nggak mungkin semuanya kita invest di semua orang gitu. Maka kita perlu investnya di talent lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Gitu sih. Well.
Artinya kan memang talent ini jadi salah satu yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, Betul. untuk menyeimbangkan itu memang agak susah juga ya Mas Adi. Karena kan ada beberapa juga kan macam-macam nih kalau di kami nih dari singkat usia gitu itu kan berbeda-beda gitu ya. Nah, talentnya kalau untuk talent sendiri tadi kan ada juga untuk dimutasikan gitu ya pada saat memberikan reward itu sebenarnya sih kita itu larinya itu Oh, ke dari sisi rewardnya itu seperti apa sih sebenarnya yang harus diberikan untuk talent gitu. I see. Oke. Definisi talentnya Mbak Elok, apakah sama dengan saya? Jadi kalau talent di kami itu beda sih ya. Kalau di Paragon seperti apa? Kalau di kami kan dia sudah melewati tahapan-tahapan sehingga terbentuklah suatu talent gitu. Talent yang memang terpilih yang biasanya karena kita BUMN ya, larinya ke AP-nya BUMN. Jadi kita laporkan ke sana yang dia siap untuk diberikan kemanapun gitu. I see. Karena definisi talent secara umum bahasa paling brutalnya gini adalah kalau dia keluar kita nangis deh gitu. Iya, betul. Kalau itu sama, maka berarti kan talent itu adalah orang-orang yang ketika kalau kita bikin HAV-nya, nine box-nya itu di kotak 789 atau kotak itu ya kurang lebih. Nah, karena keterbatasan resources biasanya Mbak Elok, maka kalau perusahaan nggak punya semua resource-nya nggak cukup buat semua, maka kita harus memilih kan, kita akan invest di mana. Iya. Nah, investnya tentunya di orang-orang yang kotak 789. Tuh. Nah, balik lagi tadi, kalau misalnya itu kita merewardnya seperti apa? Nah, ini mungkin kalau BUMN rada beda, tapi kalau di swasta itu ada beberapa caranya. Salah satunya adalah dengan memberikan namanya retention scheme. Retention scheme itu berarti kita tantangan nih berdua diinfokan ke orangnya bahwa kalau Anda stay 5 tahun lagi dengan performance yang sama seperti yang kita expect, minimal penilaian kinerja minimal on target lah gitu selama 5 tahun ke depan, maka Anda akan mendapatkan tambahan bonus sebanyak 12 kali gaji on top of bonus yang diberikan di tahun itu. Misalnya seperti itu. Oke. Agak susah ya. Beda sih memang Mas kalau di BUMN tuh kita udah bangun talentnya bagus, tiba-tiba harus diambil nih sama. Iya, tuh pindah ke BUMN sebelah gitu kan ya, kayak gitu itu. kan. Retentionnya ya. Iya, Nah, itu yang artinya jadi pusing kalau kan. gitu Tapi boleh menolak nggak sih? pipeline-nya harus kuat. Kayaknya nggak boleh. Iya, betul. Jadi caranya untuk reward itu kadang dituntut, kita harus memberikan reward, tapi satu sisi begitu kita sudah develop, tiba-tiba diambil nih, nangis banget nih. Oh, ya. Jangan sedih, berarti kalau gitu talentnya harus diperbanyak, gitu aja ceritanya. Nah, iya gitu. Oke, thank you. Positifnya berarti berhasil Mbak Elok mendevelop talentnya sampai dilirik loh. BUMN lain. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu Windy. Ya kalau di Paragon sebenarnya karena nggak ada budget khusus. Maksudnya tidak dibatasin gitu. Emang seru kalau kita mau retain talent terbaik kita gitu kan. Kadang-kadang ada critical to retain gitu kan, employee critical to retain gitu. Kemudian itu juga mempengaruhi performance mereka gitu kan. Dan juga ketika kita melihat KPI-nya mereka, kadang-kadang ada teman-teman talent itu apalagi yang jiwanya ambisnya sangat tinggi gitu kan. Nah, biasanya tuh mereka tuh adalah top talent yang kadang-kadang very kritis juga sama kita gitu kan. Mereka bukan hanya berbicara mengenai tangible dan intangible-nya itu pasti akan mempengaruhi gitu. Apalagi talent saat ini mereka itu juga lebih banyak berinovasi dengan cara searching gitu kan. Kemudian mereka melakukan kecil-kecilan survei gitu kan. Nah, itu juga sangat berpengaruh sih Ibu Elo. Seperti itu gitu. Tapi saya boleh nanya nggak ya, Bu Elok? Tapi misalnya si talentnya itu misalnya dia dilirik sama atau diambil yang lain tuh, mereka tuh boleh nolak nggak sih gitu? Kita boleh nolak kalau ada alasan. Tapi kalau dia misalnya ditarik, dia lebih tinggi posisinya,
ya kasihan juga kan karena kita nggak adil gitu dengan talent Oh, itu. Kan dia oh kita udah iya. development ini, tiba-tiba misalnya nih di tempat kita manajer misalnya, tapi dia ditarik di tempat lain dengan posisi yang lebih tinggi gitu. Ternyata di sana bisa jadi VP gitu. Nah, kalau kita pertahankan di kita kesian juga kan dari sisi karirnya kan memang kalau talent di kami itu mempunyai hak untuk itu. Dia bisa ditarik dimanapun untuk menambah wawasannya sebenarnya gitu. Keren sih, Dania. keren. Heeh. Iya, Apalagi kalau misalnya mungkin ada successor planning kali ya. Betul, betul. Bu. Iya, Oke, iya Mbak Win. ini kayaknya aku udah mulai di apa di ini di Thank you. colek-colek. Terima kasih Ibu Elo. Sama-sama. Terima kasih. Nah, ini Mbak seru banget Windy, nih. titipan buat Mbak Elok. Mbak Elok mungkin bisa mulai baca-baca tentang Talent Factory. Jadi sekarang tuh ada konsepnya di mana perusahaan itu menjadi talent factory memang. Ya udah nggak apa-apa, talentku diambil nggak apa-apa, tapi aku punya masih banyak kok pipeline talent gitu. Iya. Gitu. Iya, terima kasih Mas Adi. Siap, terima kasih. Seru banget ya hari ini terakhir dari Bu Elok pertanyaannya dan kita semua sangat berterima kasih dengan Bapak dan Ibu dan teman-teman yang juga sudah hadir hari ini. Aku juga akan mengingatkan waktu Jua yang sudah menegur kami hari ini, mengingatkan untuk mengisi kembali form absensi dan feedback yang ada di dalam chat. Nah, aku akan sedikit wrap up nih untuk webinar hari ini bersama Kakak Adi dari Talentika dan juga Teteh Dania dari Paragon. Jadi ketika kita bilang bahwa revolusi rekrutmen adalah proses yang berkelanjutan gitu kan. Kemudian proses yang sustain gitu dan juga perusahaan perlu bisa terus beradaptasi dan berinovasi untuk menarik the best talent, kemudian juga mengembangkan talent tersebut di dalam internal kita dan juga mempertahankan talenta terbaik untuk future leadership selanjutnya. Kalau dari Paragon mulai dari internship, kemudian MT hingga talenta terbaik akan dites nih ya Teteh Dania ya gitu kan langsung oleh psikolog gitu kan dan juga akan ada tes psikotesnya juga. Kemudian datanya akan disimpan dan dianalisa oleh tim profiling dan data-data tersebut akan dibunyikan kembali ke para leaders untuk mengidentifikasikan kekuatan timnya dan leader juga akan paham bagaimana menghandle timnya tersebut. Nah, kemudian wrap up selanjutnya adalah beberapa tips untuk melanjutkan perjalanan revolusi rekrutmen bagi teman-teman dan Bapak Ibu di company-nya. Stay update dengan tren terbaru, mengikuti perkembangan teknologi dan praktek terbaik dalam rekrutmen. Kedua, dengarkan karyawan Anda. Listen to them gitu kan. Mintalah feedback dari karyawan Anda tentang apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari budaya bekerja dan juga merupakan salah satu bertanya kepada mereka adalah apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya kembangkan. Ketiga, berani mengambil resiko. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan bereksperimen dengan strategi rekrutmen yang baru. Keempat, ukur dan analisis hasil. Pantau efektivitas strategi rekrutmen dan juga lakukan penyesuaian yang diperlukan. Kelima, revolusi rekrutmen adalah kesempatan bagi perusahaan untuk membangun tim yang lebih kuat dan juga mencapai kesuksesan yang besar. Nah, kemudian kalau misalnya kita bertanya-tanya gitu kan, apa sih sebenarnya tes-tes yang dilakukan oleh Paragon sehingga Paragon seperti sekarang ini. Mungkin nanti teman-teman juga bisa berkonsultasi dengan kami dari Talentika, kira-kira apa saja servis yang kami berikan dari Talentika untuk menjadi bisnis partner atau menjadi perusahaan sebagai future leader gitu kan di masa depan. Nah, kemudian saya juga akan sedikit memberikan akhir kata dari kami. Mudah-mudahan segala ilmu yang didapat dari serangkaian webinar kita hari ini dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman Bapak dan Ibu di dunia HR. Ke puncak bareng Nicholas Saputra. Di puncak bawa ayunan. Sekian event webinar dari Talentika. Ayo semua bertepuk tangan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian dari saya, Windy Aprilia, bersama Kakak Adi dari Talentika dan juga Teteh Dania dari Paragon Teknologi dan Inovasi hari ini. Semoga dapat
dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dalam webinar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa dengan webinar dari Talentletiqa selanjutnya. Terima kasih. Silakan mengisi link dan form untuk Terima kasih Bu hadiah Kak dari Windy, kami. Kak Adi. Terima Terima kasih. kasih Kak Dania. Thank you, Rizky Liv ya. Ya, anak Bapak dan Ibu, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih Terima semuanya. kasih, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.